Jadi intinya berusaha lah sekuatnya. Nah, nanti dari usaha itulah rezekimu seberapa gitu. Iya, iya. Yang penting yakin dan dalam tetap berusaha ya. Assalamualaikum Duta Sanak Pariwisata, kembali lagi di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Inet sudah berada di Kota Sawalunto, tepatnya di Cafe Resto Mak Itam, dengan narasumber kita Bapak Jeki Irawan ya Pak ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu. Kabarnya gimana Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Jadi kita dari Dinas Pariwisata nih Pak, ada program Malapa, bincang-bincang tentang pariwisata dan ekonomi kreatif nih Pak. Jadi Inet dengar nih Pak, di Sawalunto ini ada kafe restoran baru yang mengusung tema kereta api gitu, kereta api yang udah nggak kepake gitu ya Pak ya. Iya benar. Jadi tempat seperti ini bisa Bapak ceritakan nggak Pak, inspirasi Bapak membuka kafe dan restoran dengan tema kereta api ini dengan menggunakan lokomotif yang sudah tidak terpakai ini seperti apa Pak? Ya begini sebenarnya Ibu. Jadi kalau saya melihat perkembangan usaha di mana-mana, itu di setiap orang punya resto, punya bermacam-macam gaya dan selainnya penampilan. Iya, iya. Tapi yang saya lihat, saya buka resto tapi yang tidak punya orang. Maksudnya saya punya tampilan yang beda dari orang lain, walaupun saya jualannya sama gitu. Oh iya, kemasannya beda ya Pak ya? Kemasannya berbeda. Oh gitu. Jadi saya lirik, ini PT KAI kebetulan di Sawalunto udah tidak beroperasi lagi. Iya. Dan saya lihat ada gerbong kereta ya. Jadi mungkin saya bisa ciptakan jadi resto dan tempat santai kuliner malam. Oh gitu. Nah itu tuh ancang-ancang, tapi saya berusaha untuk menciptakan inspirasi tersebut. Itu kurun waktu dalam kurang lebih 2 bulan persiapan. Dari ide sampai ya, eksekusi ini 2 bulan ya Pak? Jadi saya gini Bu, setiap orang punya inspirasi, tapi kita harus memulai. Iya. Intinya kita harus berani memulai. Kalau nggak bakal jadi. Ini sebenarnya belum masih tahap merintis. Intinya masih tahap berjalan, belum sempurna. Tapi udah lumayan lah gitu Bu pengunjungnya, peminatnya alhamdulillah sangat ramai kalau malam mingguan. Malam mingguan. Iya, iya, iya. Jadi ini berarti efektif mulai operasi mulai kapan Pak? Efektifnya kan kita nih istilahnya bentrok dengan virus corona ya. Oh berarti memang baru iya, kita setahunan baru ini ya? Tahun ini baru mulai intinya, tapi karena saya maksakan untuk harus memulai gitu. Pantang mundur ya Pak ya, walaupun ada corona. Tapi perlahan-lahan juga saya ciptakan keinginan yang ada di inspirasi saya gitu. Menarik nih Pak, Bapak mulai efektif menjalankan usaha Bapak ini pas lagi bertepatan corona ada gitu. Iya. Apa yang bikin Bapak yakin walaupun adanya corona, kan waktu itu kan ada pembatasan PSBB gitu ya Pak ya. Kenapa Bapak bisa tetap yakin, tetap terus menjalankan atau membuka usaha ini Pak? Ya, jadi gini Bu, setiap orang punya impian, setiap orang punya cita-cita. Tapi kalau tidak mewujudkan,
hanya jadi bayangan gitu. Bagusnya diwujudkan, apapun impiannya itu harus diwujudkan, walaupun itu kecil, karena yang kecil akan menjadi besar gitu. Itu menurut saya gitu. Inspirasi bagi kuliner-kuliner buat yang pemula-pemula juga mau mencoba apapun silahkan gitu. Yang penting harus memulai, jangan hanya bayangan maunya begini tapi hasilnya belum kelihatan. Kalau saya harus dilihat dulu baru saya soalnya belum sempurna tapi akan beransur sempurna gitu. Yang penting dicoba dulu berarti ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sebelum Bapak mulai usaha ini, sebelumnya Bapak apakah bergerak di bidang usaha restoran juga? Kebetulan saya juga dulu ikut dari kru film. Oh, kru film? Iya, di Jakarta. Jadi ikut bermacam-macam syuting kemana-mana. Jadi lihat, oh ini ada banyak itu ya Pak yang dapat gambaran dari mana-mana gitu ya. Iya. Nah, Bapak bilang tadi kan ini bukanya malam ya Pak? Iya, ini buka dari jam 4 sore jam 4 sore. Ya. Itu kenapa Bapak milihnya segmennya malam, nggak dari pagi gitu Pak? Kan berarti kan jam operasionalnya lebih panjang, mungkin pendapatannya juga lebih banyak gitu kalau dari pagi. Pengennya seperti itu, niat apanya memang seperti itu, tapi kita misalnya serasikan dengan keadaan. Intinya kalau siang kami untuk peneduh belum ada, jadi mungkin bisa nyantainya malam gitu. Oh iya, memang tujuannya untuk tempat santai gitu nanti ya Pak? Akhirnya kami akan bangun pohon-pohon yang agak rindang, intinya untuk tempat-tempat. Ya, kalau siangan karena ini plong jadi intinya agak panas gitu. Iya. Nah, ini kalau balik lagi Pak untuk Bapak menjadikan lokomotif atau gerbong yang udah gak kepake menjadi restoran gitu, kafe dan restoran. Itu memang Bapak biarin seperti ini tampilan gerbongnya atau gimana? Ini kami, tapi kan udah saya sampaikan tadi, ini instan. Intinya saya instan itu belum sempurna. Nah, berarti masih ada ke depannya pengen dibenahi lagi ya? Kami akan berusaha memperbaiki, tapi itu tuh kan intinya berjalan dulu, baru kita bisa mengalokasikan ke bagian-bagian yang lain gitu. Nah, rencananya nih, impian yang Bapak pingin seperti apa? Kan kalau kata Bapak tadi kan ini masih mau diperbaiki lagi nih. Sebetulnya impian Bapak kafe dan restoran ini seperti apa gitu? Ya, intinya kami pengen lebih menarik dan lebih santai dan lebih indah terlihat oleh pengunjung kami. Tapi dengan tetap mempertahankan gerbong ini ya Pak ya? Ya, kami soalnya mempertahankan keasliannya. Karena ini juga gerbong sejarah juga. Iya. Gerbong mak hitam ya Pak ya. Jadi ini lihat tadi kan kayaknya ada beberapa kayak ada tempat makan juga tuh Pak yang bikin makanan dari sana. Yeah. Nah, ini sebetulnya sistem Bapak buka restoran ini seperti apa? Apakah ada sharing dengan yang lain atau jadi gimana? Kita semuanya mengelola, dan ini teman-teman yang ikut berjoin dan ikut bergabung di Resto Mak Hitam itu. Gitu. Nah, karena kita dalam hidup tidak bisa sendiri, intinya kita saling bantu. Support. Dan itu teman-teman semua yang ikut bergabung di sini. Oh, teman-teman semua. Itu berarti sistemnya join gitu ya Pak ya? Yeah. Oh, seperti itu. Jadi kalau untuk yang di tempat ini apakah menyewa atau kita sewa? Sewa sistemnya ya Pak ya? Sistem sewa. Oh, begitu. Ada itu nggak Pak? Ada rencana mau buka cabang nggak di tempat lain? Kita finishing dulu di sini, sudah kelar semua, baru kita dimantepin pikirkan dulu ya? yang lain ya. Soalnya ini juga belum selesai. Iya. Dan baru setahunan juga ya Pak ya. Iya. Tapi saya lihat walaupun nggak weekend lumayan ramai ya Pak ya?
Alhamdulillah ini di sini karena kita kan istilahnya open house, jadi di luar ya kan. Kalau nggak hujan aja, Bu. Oh iya. Intinya Berarti kalau misalnya hujan memang jadinya tutup gitu ya Pak ya? enggak, kami tetap buka. Walaupun hujan kami tetap buka, tapi ya yang paling bisa paling di bawah payung gitu. Oh iya, yang Iya. kalau yang nggak ada payungnya ya memang Iya. kehujanan ya Pak kalau bisa dipaksain. Dipaksain ya, Pak. Oh ya, satu lagi itu Inet dengar tadi kan ada live musiknya juga ya Pak Ya. ya. Itu memang idenya dari awal atau memang ada? Benar, idenya dari awal. Jadi intinya saya kan juga dari entertain juga, jadi Oh iya iya. Bapak main musik juga? bisa juga. Oh, bisa juga. Jadi segalanya ini paduannya kayak gini gitu. Oh, itu yang main musik Bapak hire atau misalnya bebas kalau siapa yang pingin? Apakah ganti-ganti? Apakah? Oh enggak, kita punya tim khusus. Oh, tim khusus berarti Iya. ya Pak ya? Ah, Oh, jadi memang ini yang bermain setiap hari atau gimana bermain Pak? setiap hari dia. Setiap hari. Ah, Oh, keren juga ya. Walaupun di Sawah Lunto tapi ternyata punya tempat hiburan alternatif ya Pak iya, ya. Jadi hiburan malam. yang kata orang di Sawah Lunto ini katanya nggak ada hiburan, salah ya Pak ya. Iya. Bisa datang ke sini ya Pak ya. Nah, tadi Bapak bilang yang untuk live musik itu berarti udah Bapak ada tim Bapak sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini sebetulnya untuk yang bekerja di sini apakah memang memanfaatkan atau melibatkan masyarakat sekitar sini atau gimana ya Pak? Ada yang dari luar kota nggak? Enggak, kami istilahnya memberdayakan mana yang anak-anak yang mau ikut bergabung dan kreativitasnya ada, ayo kita bergabung di Restoma Hitam. Ya, yang beberapa orang ada 18 orang. 18 orang ya Iya. Pak ya. Banyak juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini Pak kan sebetulnya untuk Sawah Lunto ini kan sekarang sudah ditetapkan diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia, Iya. terutama yang berkaitan dengan tambang batu baranya. Iya. Nah, kereta api itu pun kan juga menjadi bagian dari Iya, benar. penetapan warisan budaya tersebut ya Pak ya. Nah, dari kacamata Bapak nih sebagai pengusaha lokal untuk memeriahkan atau untuk sebagai salah satu fasilitas wisatawan datang ke Sawah Lunto seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena Sawah Lunto udah menjadi kota UNESCO yang intinya kita akan didatangi oleh para turis-turis dan istilahnya tamu-tamu dari luar. Iya. Nah, kita sebagai tuan rumah harus menyajikan yang terbaik buat tamu kita. Intinya janganlah sampai nanti dia keluar dia ngomong Sawah Lunto gini-gini. Jadi intinya saya akan memberikan yang terbaik dari Restoma Hitam buat. Apalagi karena posisinya juga sebelahan dengan Iya. museum ya Pak ya, Iya. museum kereta api ya Pak ya. Oke, nah kalau di masa pandemi kemarin itu kan mungkin banyak usaha yang itu ya Pak ya, banyak usaha yang kolaps gitu. Ada tips nggak Pak? Kalau Bapak kan malah mulai usahanya di saat pandemi gitu. Iya. Ada tips nggak Pak untuk usahawan lain Ya, kalau biar bisa survive gitu? ini istilahnya istilahnya prinsip saya ya. Kita disuruh Tuhan hanya untuk berusaha. Iya iya. Kalau masalah rezeki segala semuanya udah diatur. Jadi atur Tuhan ya Pak ya. Iya. Jadi intinya berusahalah sekuatnya. Nah, nanti dari usaha itulah rezekimu seberapa gitu. Iya iya. Yang penting yakin dan Dalam usaha. tetap berusaha ya. Itu Ibu. Walaupun pengunjungnya sedikit gitu Pak. Ya kalau sedikit mungkin kita baginya sedikit juga gitu. Tapi yang penting tetap jalan gitu ya.
Walaupun jalan di tempat, yang penting kita bisa hadir di muka masyarakat. Gitu. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan pariwisata dan Bapak sebagai salah satu pengusaha lah ya Pak ya, yang posisinya juga berada di sebelah objek wisata ini. Harapan Bapak untuk yang di Sawalunto sendiri seperti apa Pak pariwisatanya? Ya, saya berharap untuk pariwisata Sawalunto lebih giat lagi, dan sehingganya untuk bisa memancing tamu-tamu dari luar untuk datang ke Sawalunto. Sehingganya kita warga kota intinya ya kebagian hasil juga lah. Oh iya. Jadi biar makin gencar berpromosi keluar gitu ya Pak ya, biar makin sama-sama banyak gencar datang. kitanya. Jadi saling kolaborasi gitu ya Pak, saling support. Oke Pak Jaki, terima kasih banyak bincang-bincang kita malam ini. Semoga bincang-bincang kita ini bisa menginspirasi dunsana pariwisata yang ada di luar sana ya Pak ya. Bahwa kalau untuk berusaha itu kita harus semangat. Nggak boleh ada alasan apapun gitu ya Pak ya. Walaupun kayak Pak Jaki ada pandemi, malah masih bisa bertahan sampai saat ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum Inet pamit ini Pak, ada sedikit kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Mohon diterima Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu. Dunsana Pariwisata, sampai jumpa kembali di Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Inet mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Maswa.